mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Layakkanlah hidupku Tuhan, layakkan hatiku menyembahmu, ku memujimu Tuhan. Ku percaya Tuhan, Engkau yang pakai hidupku sesuai dengan rencanamu. Yesus, ajarku untuk tetap tinggal di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, oh. Sampai kapanpun, sampai nafasku tak berhembus lagi, ku tetap mencintaimu, ku tetap mengasihimu Tuhan Yesus. Meskipun badai yang dalam hidupku,
katakan ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Ajarku terus tetap mencintaimu, ajarku terus mengasihimu Tuhan. Ajarku tetap berada dalam hadirat-Mu dan terus mengasihimu dan terus mengasihi Engkau sampai akhir hidupku. Terus beri aku kekuatan-Mu Tuhan Yesus. Hanya Kau yang dapat mampukan hidupku untuk tetap mengasihi-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan yang dapat melayakkan hatiku, yang dapat melayakkan hidupku untuk terus mengasihi-Mu, untuk terus memuliakan-Mu Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku Yesus. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kita bertemu kembali dalam persekutuan yang sederhana, tapi kita tidak mengurangi suatu yang indah di hadapan Tuhan kalau kita merenungkan firman Tuhan, ya. Mari sebelumnya itu kita akan sama-sama berdoa. Tuhan,
Engkau hadir. Engkau ada di antara kami. Bahkan Engkau juga berkata, Engkau ada di dalam kami. Oleh sebab itu, ajarkan kami untuk selalu mendengar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kita ini sudah masuk di dalam suasana Natal. Nah, di mana-mana suasananya sudah Natal. Bahkan ada juga yang sudah merayakan Natal. Tetapi bagaimana cara kita merayakan Natal itu? Ada macam-macam cara. Nah, pada kesempatan ini saya ambil sebuah cara untuk merayakan Natal itu, yaitu terambil di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Ini ayat yang sudah terkenal, bahkan sudah sering dibaca, dikhotbahkan. Tetapi toh masih ada juga yang baru di dalam firman Tuhan itu, ya. Coba kita baca, saudara-saudara. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan begini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hanya itu saja. Firman-Mu itu pelita. Pengertian firman-Mu itu pelita. Pada zamannya orang menulis Mazmur ini, dia tidak pernah membayangkan bagaimana, kapan itu Yesus lahir ke dalam dunia. Tidak pernah membayangkan. Dia cuma berpegang pada firman Tuhan itu adalah penerangan. Sehingga orang yang tanpa firman Tuhan, ya gelap. Nah, sekarang kita lebih jelas lagi, firman Tuhan telah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, ya. Itu firman menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang kelahirannya dirayakan oleh seluruh dunia sampai detik ini dan mungkin untuk seterusnya. Nah, sekarang saya ingin coba sedikit, ya, meneliti apa yang disebut firman itu pelita. Ya. Firman itu, saudara, pada umumnya manusia itu menyebut perkataan. Manusia hidup diberi oleh Tuhan untuk
mampu berkata-kata, tetapi kata-kata itu tidak identik dengan firman Tuhan. Tidak sama, saudara. Firman Tuhan itu bukan hanya kata-kata, tetapi firman Tuhan itu terwujud. Firman Tuhan itu terwujud menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang lahir di dunia ini menjadi firman. Dan firman itu firman yang hidup. Bahkan firman itu adalah firman yang terang. Digambarkan sebelum Yesus lahir ke dalam dunia ini penuh dengan kegelapan. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Kegelapan karena dosa. Karena dosa maka manusia digelapkan. Tidak lagi mengenal siapakah dirinya. Tetapi setelah firman itu menjelma menjadi manusia, manusia baru tahu arti kata firman itu terwujud. Jadi Allah bukan saja cuma berkata-kata, tetapi Allah mewujudkan kata-kata itu menjadi manusia. Dan kelahirannya itu dirayakan oleh seluruh dunia sampai saat ini dan seterusnya. Orang yang mendengar firman itu memperoleh hidup. Kalau kita baca lagi, ya, Mazmur 119 ayat 105 itu dikatakan, firman-Mu itu pelita. Kata pelita itu menjelaskan bahwa sebelum firman Tuhan dinyatakan, dunia ini gelap. Dunia ini gelap. Kelihatannya terang. Karena ada matahari, ada bulan, bintang. Kelihatannya terang, tetapi pada hakikatnya dunia ini gelap. Tetapi setelah firman itu terwujud menjadi daging, maka Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Yesus adalah wujud daripada terang, sehingga dikatakan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang berjalan pada jalan terang tidak nanti akan terantuk atau tersandung atau jatuh. Selama mereka melihat terang, mereka akan berjalan dengan baik. Demikian juga kehidupan manusia sebelum mengenal Yesus itu, hidupnya itu gelap. Kelihatannya terang tapi sebetulnya gelap. Tetapi setelah
Yesus lahir ke dalam dunia ini dan kita mengenal Dia. Kita tahu Dia, bahwa Dia adalah terang dunia. Maka kalau kita berjalan melalui hidup yang kelihatannya terang tapi pada hakikatnya gelap. Banyak manusia di dunia ini yang tersungkur jatuh. Banyak yang mengalami penderitaan, kesengsaraan karena kesandung-sandung dalam hidup ini. Tetapi setelah mereka kenal Yesus Kristus sebagai terang dunia, mereka memperoleh terang. Dan terang itu menerangi jalannya. Bahkan Tuhan sendiri berkata, terang itu akan menjadi kehidupan umat manusia seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 13-14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Jadi Yesus itu adalah terang, tetapi kamu juga adalah terang dunia. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang itu menjadi terang dunia. Dunia ini gelap. Dan kita anak-anak Tuhan itu anak-anak terang. Kalau terang itu ada di dalam hidup kita. Tetapi belum tentu terang itu ada di dalam hidup kita. Sebab kita ini masih banyak bergumul dengan dunia ini. Pergumulan kita di dalam dunia itu menyebabkan kita ini tidak kelihatan terangnya. Oleh sebab itu, saudara, ya, pada kesempatan ini kita sadar bahwa kita adalah terang dunia, sebab Tuhan adalah terang. Puji Tuhan, saudara-saudara, dengan renungan yang singkat ini, kiranya membawa kita pada suatu pengertian bahwa kita ini adalah juga terang dunia ini. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi kenyataan di dalam hidup kami. Sebagai anak-anak-Mu, kami tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi hidup di dalam terang Allah yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa. Biar damai sejahtera-Mu, berkat rahmat dan kasih-Mu, persekutuan oleh Roh-Mu atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.